Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Siap. Halo guys, kembali lagi di channel saya, Sigita Noko. Udah lama saya nggak bikin channel karena trading Bitcoin. Bitcoin lagi naik sampai 400 juta. Bro Fauzi juga harus invest itu, simpen dikit-dikit Bro Fauzi. Karena harganya naik terus, nanti kalau pas murah beli pelan-pelan. Kan hasil dari paper cut-nya itu banyak itu, paper art-nya. Banyak uangnya itu, sebagian disisihkan untuk diinvestasikan ya bro. Kembali lagi. Nah ini saya ditemani oleh teman saya Stefanus Buntoro, pemilik channel Obrolin Aja. Jadi kita ini yang part 2-nya, part 1-nya bisa ditonton di channel Obrolin Aja. Linknya ada di deskripsi di bawah guys. Oke, kembali lagi untuk menyambung pertanyaan yang tadi, masterpiece apa yang dibuat oleh Bro Fauzi? Mungkin Bro Fauzi bisa sebutkan mana saja yang menurut Bro Fauzi itu adalah grand atau yang paling bagus dari yang pernah Bro Fauzi buat. Paling kalau masterpiece nomor 1 yang buat map sih. Itu yang map ya. Detailnya kecil-kecilnya itu. Terus yang paling keduanya baru Mekah. 2 Mekah ya. Ya ini gambarnya ada di bawah ini guys. Keren banget memang kalau yang world map itu, wih detail banget bro. Gede lagi ya. Dan banyak pulaunya satu-satu itu matanya gimana bro? Nggak keriting itu matanya. Mungkin ya, ini matanya pakai kacamata sekarang. Oh dulu nggak? Dulu min 1, sekarang masih nambah sih. Oh, makanya pakai. Sesuai dengan omset berarti ya bro ya? Amin, amin. Bukan, itu yang world map itu kalau ditekuk gitu bro, jadi global. Oh iya. Jadi global langsung. Nah terus kan aku lihat juga ada Tugu Jogja juga ya bro ya, ada Mekah, world map, itu dibeli oleh satu orang yang sama atau beda bro? Enggak, selama ini masih ku pajang sendiri. Jadi memang belum ada yang minat sih. Apa enggak tahu ada yang minat apa enggak. Emang kemarin kan belum terkenal. Siapa tahu besok ada yang minat. Yang minat pasti yang kayak Taeyeon itu loh. Taeyeon. Oh, Taeyeon. bintang artis-artis ya. Artis Korea itu Taeyeon itu. Oh iya, itu bagus bro. Bikin yang gitu-gitu bro. Itu fans clubnya. Memang sudah dibuat kan sama. Oh, sudah Taeyeon ada ya. Taeyeon ya, game Taeyeon. Nah, itu pesanan temen juga itu. Pesanan temen. Mas Rifki bisa nunjukin salah satu contoh nggak? Iya. Yang ada. Aduh, kepajang semua sih. Jadinya susah mau nunjukin saya. Dari Instagram aja ya. Ada di Instagram. Di Instagram aja itu udah ada semua itu karyanya. Nah, kalau memang saya lihat itu juga banyak sekali yang teman-teman yang mungkin temannya Mas Fauzi itu pesan-pesan itu mukanya dia sendiri atau muka orang-orang semua pokoknya bisa ya Mas Fauzi ya? Bisa, semua bisa. Cuman sampai foto aja bisa. Semua bisa loh. Kalau yang tak buat tembus pandang itu bisa. Kita harus bikin bro, karena dapat harga teman dari Bro Fauzi. Oh iya. Kita udah temenan sekarang. Kalau nanti aku nanti yang ukuran 2 meter gitu, jadi ukuran 1:1. Bisa ya Mas? Kamu dikirim sekalian aja ke Jogja bro. di mal itu langsung disilati, dikateri bro sekalian biar kurus bro. Bukan main loh, saya ngelihat itu semuanya bisa dari apa namanya yang muka orang itu detail-detailnya bisa loh. Nah, waktu ngerintis usaha ini kan bro bilang tadi kan iseng. Nah, sebelum ini apakah pernah mencapai titik terendah dalam kehidupan bro dalam memulai usaha? Melamar kerja ditolak atau apa gitu? Kalau titik terendah nggak pernah susah sih kayak gitu ya. Kalau selama ini masih cukup sih Mas. Alhamdulillah. Ya, sederhana lah, masih cukup makan, masih bisa. Belum lah kalau terendah. Betul. Mantap. Yang penting itu kita itu harus bahagia. Ya semoga nggak pernah mencapai titik terendah. Ya itulah titik terendahnya, sekarang naik terus aja bro. Bersyukur lah. Ya betul bro. Nah terus saran untuk art worker lain atau pekerja seni lain bro yang kurang dihargai di Indonesia itu apa bro? Karena kan dia juga
bekerja ini kan juga perlu makan, perlu waktu. Tapi kalau karyanya kurang dihargai, nggak cukup kan akhirnya. Jadi terpaksa harus kerja yang lain. Nah, saran untuk teman-teman pekerja seni yang lain itu gimana, Bro? Supaya bisa memonetisasi hasil karya seni mereka dan mempublishnya mungkin di luar negeri, Bro. Karena di sana kan lebih dihargai ya. Gimana? Jadi saya kalau saran sih emang mending cari sesuatu yang baru lah. Kalau di Indonesia emang sesuatu yang baru tuh lagi kayak gimana ya? Lebih tertarik mungkin ya. Makanya saya tuh dulu apa ya? Ibaratnya Photoshop pun main, saya Photoshop main, Corel main, ngevektor atau apa gitu. Tapi kan karena emang udah banyak, saya ya emang kebutuhan sendiri aja gitu kan. Nggak saya publish, nggak saya apa. Terus kemudian kalau yang seperti ini, kan mulai dulu lah, semua mulai dulu lah mesti. Iseng-iseng aja dulu. Saya pun cuma iseng doang ini kalau emang kedepannya bisa menghasilkan pun ya alhamdulillah gitu kan. Ya betul. Pokoknya mulai dulu ya. Melangkah mulai dulu. Ini kayaknya channelnya Bro Sigit ini sudah ada endorsan-nya. Mulai dulu itu kan yang warna hijau-hijau itu loh. Betul nggak sih Bro? Mulai dulu. Iya. Saya pun mulai kan emang dari Maret. Dari Maret pun belum yang kenal juga, yang tahu saya bikin kayak gini juga teman-teman saya doang. Baru kemarin emang pas saya bikin tape art itu, saya itu kan emang inspirasi juga di luar pun udah ada yang bikin kalau tape art itu kan. Saya coba-coba aja bikin, oh ternyata ada yang suka. Itu kebetulan pas saya lagi sakit kaki. Jadi saya emang nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah aja hari itu selama 3 hari ya. Nah itu saya bikin itu, udah saya upload aja video itu di TikTok tuh, ternyata ada yang suka gitu. Ya nggak ada yang tahu sih kapan. Ternyata diviralkan oleh Lambe Turah ya. Waduh, Lambe Turah bukan main. Lambe Turah loh. Kita aja belum diviralkan ini. Kita kurang berbeda. Bro. Iya, kita Lambe Muba. Mungkin kalau kita podcast nggak pakai baju gitu diviralkan. Terus harga diri kita juga hancur. Nah, terus untuk tadi kan gabung komunitas, Bro. Boleh sharing mungkin komunitas? Kalau komunitas saya nggak gabung sih, Mas. Kemarin emang cuma iseng ikut aja. Kalau komunitas saya nggak gabung. Ya, cuma emang ada komunitas bikin event gitu kan. Nah, saya ikut di event itu gitu doang. Boleh tahu link-linknya, Bro? Mungkin apa namanya? Mungkin teman-teman juga bisa ikut di sana. Lupa ya, kemarin aku udah selesai. Kan yang saya masukin cuma yang Tugu Jogja itu. Jadi saya ikutin ke pameran mereka. Oh, pas bulan apa? Karena memang paling penting memang katanya itu adalah di seni itu kalau di Indonesia memang kurang dihargai, Bro. Kayak di Bali itu. Di pasar apa itu namanya? Biasanya kalau orang mau beli lukisan itu kan ada namanya pasar apa? Kamu kan orang Bali. Ya, tapi nggak tahu, nggak pernah beli lukisan. Ketahuan ya, maaf ya Bro. Ketahuan orang yang memang browsing tidak berseni. Bukan. Tapi memang kadang-kadang kita lihat itu ya, di sana itu saya sedih gitu ngeliatnya. Iya. Saya sedih kan. Jadi ada orang lukisannya bagus gitu. Ini bukanya berapa? 3,5 juta. Oh, mahal. 3,5 juta. Ada orang sebelah ibu-ibu gitu kan, Pak, ini tak beli ya 600.000. Nawarnya itu bukan main-main loh. Nawarnya itu langsung potongnya 95% ya. Nggak cuma kamu yang sedih, saya sedih sama diri saya sendiri. Ternyata ibu-ibu itu ibu saya gitu. Yang nawar. Makanya saya sedih juga ngeliatnya. Waduh, memang kok karya-karya itu. Kalau lihat-lihat sih emang yang paper cut saya, yang profil-profil misalnya kayak Kim Taeyeon, apa artis-artis itu, saya emang inspirasi dari luar negeri. Saya pernah kontakan sama orangnya juga yang di luar negeri itu. Namanya kalau IG-nya kalau nggak salah Barman Arts. Iya, artisnya Barman Arts itu, IG Barman Arts. Oh, senimannya nah, maksudnya ya. Senimannya ya. Dia di US. Saya pernah kontakan sama dia, saya bilang saya ngefans sama gambarmu, saya pengen niru karyamu gitu. Nah, tapi kalau di rate price ya, kalau saya mau ngikutin harga dia di US, saya taruh di sini, aduh, nggak bakal ada yang beli ya saya. Di US berapa harganya? Kalau yang murah contohnya?
yang dia bikinnya emang yang profil-profil foto-foto orang ya, commission orang. Ya rate-nya kalau di Indonesia kan itu 500.000 ke atas. 500.000 ke atas. Padahal ukurannya cuma sekitar A3 dan 40x40 sama kayak yang saya bikin sekitar itu. Jadi itu biasanya pakai untuk gift atau souvenir, kado ulang tahun seperti itu ya. Betul, itu bagus loh. Iya, itu bagus. Ya kan kado ulang tahunnya temanmu, kamu kasih mukamu, gitu loh. Mukanya muka. Oh, ngono ya. Iya, supaya dia ingat terus. Oh, yang ulang tahun ini. Ulang tahun. Yang ngasih itu ternyata gini, gitu loh. Jadi kalau yang ngasih hadiah narsis ini repot, bro. Fotonya nggak ada foto yang ulang tahun, fotonya dia semua ini. Karena kalau saya punya fotonya yang ulang tahun, bro, nanti istri saya yang marah. Loh, kamu kok punya fotonya dia, gitu kan? Di IG kan banyak, bro. Di IG, betul ya. Modus ini, bro. Modus ya, bro. Pingin foto aja. Makanya saya pikir itu memang paling bagus loh untuk teman-teman yang mencari souvenir yang anti mainstream, yang biasanya kan modelnya yang dulu itu banyak yang sekali itu karikatur yang lucu-lucu itu loh, yang dipotong-potong juga. Tadi dia 3D gitu loh, pakai komputer. Ya, yang mukanya besar, badannya kecil, kuda-kuda. Karikatur. Nah, tapi kan sekarang kan bisa pakai ini dengan muka asli, bisa di figura. Betul. Nah, ini kan menjadi opsi teman-teman juga untuk memberikan gimmick ke teman-teman yang mau biasanya farewell atau apa kan biasanya itu kan. Farewell foto SMA gitu kan. Ide bagus, Bro Fauzi, bisa dimonetize ke arah sana juga itu bagus juga. Jadi bisa untuk kayak farewell teman-teman kuliah, waktu wisudaan kayak gitu. Daripada yang sekarang cuma kasih video apa namanya? Kasih foto sendiri lagi ulang tahun. Nah, terus untuk yang website itu, Bro, yang galeri online itu gimana, Bro? Dan hanya bisa lukisan aja atau bisa sculpture gitu? Kalau website saya belum pernah masuk sih, soalnya kalau bikin website atau ke website orang saya belum pernah masukin gambar saya ke website orang. Oh, yang kemarin Bro Fauzi masukin ikut kompetisi itu? Ya, eventnya by Instagram mereka. Oh, Instagram. Boleh di-share? Kalau nggak salah event salah satu dari kampus mana gitu di Jogja juga sih, makanya lokal ya, saya tahu ya. Lokal ya. Oke. Nah, ini nih, kalau misalnya ada yang tertarik mau membuat gambar dirinya nih yang narsis ini, kira-kira menghubungi Bro-nya lewat mana, Bro? Bisa sih, IG bisa. IG ya? Selamanya ya IG itu yang masih oke sih IG. Fauzi PM ya, pakai H, Fauzi PM. Ya. Tulisannya ada di bawah. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bro Fauzi bagi teman-teman pekerja seni maupun teman-teman yang masih kuliah atau yang diputus hubungan kerjanya atau diputus pacarnya mungkin di era pandemi ini, saran-saran bagi mereka apa, Bro? Paling kurang-kurangin rebahannya lah, mulai ngapain lah sebisa mungkin kerjain apalah, bikin apa, iseng-iseng aja, siapa tahu viral juga nggak tahu, siapa yang tahu sih bisa viral gitu. Kurangi rebahan pokoknya, Bang Mas Fauzi. Kurangi rebahan, tapi ya itu jangan katanya nope. Garuk-garuk itu. Kurangi rebahan, gitu loh. Iseng-iseng aja, tapi jangan isengin orang juga. Betul. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bro Fauzi, luar biasa banget insight-nya. Saya akan nanti mau order muka saya, Mas Fauzi, untuk saya pajang di tempat di rumah aja, di WC. Supaya takut kecoa. Ukuran 1:1 gitu loh. Terima kasih banyak waktunya dan insight-nya, Bro. Sukses selalu untuk usahanya, kita bantu juga viralkan. Semoga viral dengan subscriber kita yang minimum. Semoga juga industri kemarin tiba-tiba dihubungin, nggak nyangka saya bisa masuk YouTube tahu-tahu ini. Wah, kita yang terima kasih. Kita yang terima kasih. Karena kita itu benar-benar sama-sama walaupun YouTube apa itu kan seni, tempatnya seni semuanya, seni video dan lain-lain. Betul. Jadi kita dukung bersama seniman Indonesia. Ya, apalagi karya orang Indonesia. Luar biasa. Karya Indonesia. Cintailah produk Indonesia. Oke, Mas Fauzi. Terima kasih banyak waktunya. Ya.
Cut. Oke. Sibukannya apa aja ini Bro Fauzi ini? Saya masih sekarang lagi ngerjain proyek sama teman, terus sama ya bikin iseng-iseng seni itu doang. Sama konten di Instagram sama TikTok deh. Wih, apa namanya TikToknya apa? Saya follow ya Mas Fauzi. Oke. Ada nanti kan apa? TikToknya MPHF. Enggak, saya Instagramnya saya TikTok dulu. Saya TikTok. Instagramnya saya follow. TikToknya apa namanya? Aku juga nggak tahu TikToknya Bro. Mas Fauzi, saya sudah follow ya. Instagramnya Stefanus Buntoro. Ya. Mungkin bisa di follow back, bisa di accept. Ya. Bisa di blog juga boleh. Kalau di blog jangan bilang-bilang asal arahnya di depan. Keren-keren loh Bro. Iya, masuk Tribun News lagi. Viral video melukis dengan lakban. Nanti filenya bisa dikirimkan ke mana ya? Google Drive. Mungkin filenya bisa dikirimkan ke Google Drive supaya kita bisa upload juga gitu ya. Untuk penambahan dari tim editing video kita untuk bisa ya. Mas Fauzi ya. Oke. Oh, foto atau apa gitu ya? Ya, portofolio. Video. Terus apa namanya berita-berita yang kemarin kayak di Tribun News dan lain-lain. Kita bisa cari sih kalau itu. Bisa ya? Bisa cari kita. Mas Fauzi ada nomor WA-nya? Ada WA-nya. Oke, nanti hari ini yang nanti kontak-kontak Siap. sama Mas Fauzi untuk ngelengkapi data ya. Oh iya, nanti lupa tak promosikan. Itu masih single apa udah punya istri? Barusan lulus. Siapa tahu udah punya istri, Bro. Barusan lulus S4 ternyata. Ini ternyata di depan kita ini juga ada wanita satu single loh. Bukan main. Wow. Single. Oh, tak banyak dia itu, Bro. Single beneran, tak? Hari ini single loh. Oh, hari ini single. Makanya Mas Fauzi ini ketawa-ketawa dari tadi. Oh. Ini lulusan ITS, Mas. Enggak kelihatan, Mbak. Hah? Enggak kelihatan Mbaknya mana? Oh iya, lihatin. Ini bukan main loh, Lulusan ITS, bukan main. IPK 3,99, 0,1-nya karena katanya terlalu cantik di ITS, jadi dikurangi 0,01 katanya sama dosen. Oke, Mas Fauzi, terima kasih ya. Ya. Jadi nanti kontak-kontakan untuk kita bisa minta file-filenya yang portfolio dan lain-lain. Makasih ya. Ya, makasih. Matur suwun. Sukses selalu. Amin. Sama-sama, Mas. Siap. Amin.